jabatan BED 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yuyun Yuningsih, SPDI, guru kelas MI di MI Ciberem, Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 di Universitas Wahid Hasim Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2440606181. Pada hari ini, Senin 12 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 5 semester 2 tahun ajaran 2024-2025 pada bidang studi Pendidikan Pancasila, bab 3 Jati Diri dan Lingkunganku, pada pembelajaran 3 yaitu keberagaman sebagai kekuatan, dengan model pembelajaran project based learning, yaitu membuat rumah adat budaya yang ada di Indonesia. Saya menyadari bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran ini mungkin terdapat kekurangan, oleh karena itu mohon masukan dan dukungannya dari semua pihak yang terlibat agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi peserta didik. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Ibu juga hari ini sehat walafiat. Begitupun kalian ya, semoga kalian selalu sehat. Amin. Semangat tidak hari ini? Semangat. Sarapan belum? Sudah. Ada yang belum sarapan? Siapa? Kenapa tidak sarapan, Hafiz? Lupa. Ya, jadi kalian harus dibiasakan untuk sarapan terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, kita harus berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin hari ini? Oke, siap. Teh Dewi, sudah siap? Siap. Siap. Mangga, siapkan untuk berdoa. Istiadah. Siap. Siap, kita belajar. Mari kita berdoa dimulai.
apa yang kita bacakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya kita akan menyanyikan seperti biasa, menyanyikan lagu nasionalisme ya. Nah, sudah terlihat kita akan menyanyikan lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke. Siap ya, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, terima kasih. Itulah lagu nasionalisme kita yang kita nyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Tahu tidak kenapa kita harus selalu senantiasa mengingat lagu atau menyanyikan lagu nasionalisme? Ada yang bisa jawab tidak? Saya apa, Dewi? Membentuk karakter bangsa. Nah, betul, membentuk karakter bangsa, bahwa kita sebagai generasi penerus bangsa harus apa? Berkarakter. Berkarakter yang bagaimana? Berkarakter yang baik dan disiplin. Selanjutnya, ada yang bisa jawab lagi? Apa, Gibran? menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Nah, menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap kita harus mencintai tanah air kita yang kaya akan segalanya. Ada lagi? Apa? Menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Nah, betul, menghargai perjuangan para pahlawan. Patut tidak dihargai? Patut, karena berkat jasa para pahlawan kita, Indonesia bisa merdeka, dan kita pun sekarang apa? Bisa mengenyam pendidikan. Salah satunya adalah jasa para pahlawan. Ada lagi yang bisa jawab? Apa? Menambah rasa semangat. Nah, menambah rasa semangat kita. Salah satunya semangat dalam belajar. Semangat tidak hari ini? Semangat! Harus semangat. Ini semangat tidak? Semangat! 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 Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberitahukan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami makna keragaman Indonesia. Sebelumnya, pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan apa itu keragaman Indonesia. Sudah ya? Ada yang masih ingat tidak apa itu keragaman? Apa? Siap, Dewi. Apa? Keragaman adalah keadaan atau kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan atau variasi. Nah, keragaman itu adalah suatu perbedaan yang bervariasi. Walaupun kita berbeda, tadi kata Ibu, kita harus menjunjung apa? Bineka Tunggal Ika. Apa arti Bineka Tunggal Ika? Berbeda ya jadi satu. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat membuat proyek berupa rumah adat di Indonesia. Nah, jadi kalian sebelumnya Ibu sudah menugaskan ya, kalian harus memilih salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian ragam budaya rumah adatnya kalian buat, gitu ya. Kemudian, nah sekarang hari ini kita akan praktekkan membuat rumah adat. Kemudian yang ketiga, peserta
video pembelajaran pada hari ini, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu. Nah, ini keragaman di Indonesia. Seperti tadi yang kalian lihat tidak tadi di video lagu dari Sabang sampai Merauke? Ya. Ada apa saja tampilan gambarnya? Ada tadi apa? Pakaian adatnya. Nah, itu salah satunya keragaman yang ada di Indonesia yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa keragaman di Indonesia itu bermacam-macam. Salah satunya apa? Keragaman apa? Budaya, agama. Keragaman apa? Bahasa. Keragaman apa lagi? Makanan. Apa lagi? Rumah adat. Apa lagi? Pakaian tadi sudah. Ada apa lagi? Bahasa. Pekerjaan. Nah, kalian sudah paham ya itu. Sekarang nih. Nah, faktor penyebab keragaman di Indonesia. Bentuk wilayah Indonesia adalah kepulauan. Sebelumnya Ibu juga sudah menugaskan kalian membuat proyek apa? Membuat peta Indonesia. Nah, jadi antara dua benua. Benua apa saja? Ada benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian ini ada keragaman agama. Ada agama apa saja sih di Indonesia itu? Apalagi Buddha, Islam, apalagi Katolik, Konghucu, Hindu. Nah, itu salah satunya agama yang ada di Indonesia. Tapi mayoritas agama Indonesia itu adalah agama Islam. Selanjutnya ada keragaman apa lagi sih? Keragaman suku bangsa. Nah, itu ada berapa provinsi Indonesia itu? 38. Ada 38 provinsi. Salah satunya nanti kalian yang sudah ditugaskan membuat rumah adat, dipilih salah satu provinsinya. Salah satunya ada di Indonesia ada suku, ya ini ada suku. Ada suku Minangkabau dari Sumatera Barat. Kemudian Batak dari Sumatera Utara, Betawi dari DKI Jakarta, Baduy dari Banten, Sunda dari Jawa Barat. Seperti kita itu adalah budayanya adalah budaya Sunda. Dari mana? Dari provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian ada Jawa dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian ada Dayak dari mana? Dari Kalimantan. Kemudian ada Bugis dari Sulawesi dan Asmat dari Papua. Kemudian ada keragaman apa lagi? Ada keragaman bahasa daerah. Salah satunya kita ada bahasa apa aja? Ada bahasa Sunda. Kemudian bahasa Melayu, bahasa Minang. Tapi mayoritasnya adalah bahasa apa? Bahasa Indonesia. Supaya bahasa Indonesia itu bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh suku atau provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian keragaman rumah adat, nah ini salah satunya ya. Keragaman rumah adat dibangun sesuai ciri khasnya. Kalian sudah siap untuk proyek hari ini membuat rumah adat? Siap. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada keragaman senjata tradisional. Ya, ini ada tari tradisional juga. Seperti kalau dari kita ada tari apa? Jaipong. Tari Jaipong. Kemudian kalau dari Aceh ada tari apa? Saman. Tari Saman. Nah, dari Sumatera Barat ada apa? Tari Parang. Tari Pipit. Tari Pipit. Ya. Selanjutnya ini ada lagu daerah juga, ada alat musiknya. Kemudian, nah itu ya salah satunya keragaman yang ada di Indonesia. Baik. Selanjutnya penentuan untuk proyek hari ini. Coba Ibu mau tanya ini, kelompok 1 sudah siap untuk proyek? Siap. Provinsi mana yang kalian ambil? Wah, rumah adatnya. Mana rumah adatnya sudah ya? Nanti dibuat
dibuatkan. Oke, yang kelompok 2. Kelompok 2 apa? Dari Gorontalo. Kelompok 3 dari mana? Dari Jambi. Kelompok ini? Dari Bali. Sebelumnya sudah dirumuskan untuk desainnya? Sudah. Dikerjakan secara berkelompok tidak? Ya, dikerjakan ya. Nanti ibu juga akan menilai untuk kekompakan kelompok kalian. Baik, bahan dan alatnya sudah siap? Sudah ya. Karena hari ini kita untuk fokus pembuatan proyek saja. Tadi materi itu hanya pembuka karena sebelumnya ibu sudah sampaikan. Oke, siap. Untuk bahan dan alatnya silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Enggak. Ini sudah siap? Sudah siap. Oke, kelompok 1, 2, 3 dan ini kelompok 4 sudah siap? Sudah. Oke, terima kasih kalian sudah mempersiapkannya terlebih dahulu. Ya. Yang pertama sebelum kalian membuat proyek ini, yang kalian siapkan terlebih dahulu apa saja sih? Mencari informasi. Dari mana? Internet. Dari internet. Ini dari mana? Majalah. Oh, dari majalah. Dari internet juga tidak? Oke, ini dari mana? Cari informasi dari koran. Dari internet juga tidak? Oke, ini dari mana? Dari berita. Dari internet juga? Oke, dibantu dari internet. Oke, tidak apa-apa. Oke, sekarang siap. Mangga, mulai praktek untuk membuat proyek. Ya tadi kan sudah ada desainnya, kalian kan sudah ada desain masing-masing. Sudah ada desain masing-masing. Nah,
Ini semua mengerjakan? Iya. Dirumuskan di rumah masalahnya? Pembuatan desainnya? Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya silakan presentasi dari setiap kelompoknya. Kelompok mana dulu? 1. Oke, dari kelompok 1 silakan maju semua anggota dan ketuanya. Hasil presentasinya dibacakan oleh satu orang. Oke. Ayo. Dari Provinsi Papua, yaitu bunga Lenai. Ya, itu dari penampilan dari kelompok pertama. Selanjutnya kelompok 2, silakan ke depan. Beri aplaus dulu. Ini musikkan ya, siswa. Ini dari kelompok 1. Ada Aji, ada Afif, ada Hafiz, Asfi, dan Sangha. Siap. Oke. Geser nak, geser. Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir yang melambangkan filosofi adat tangga. Terdapat 2 tangga di sisi kiri dan kanan rumah. Masing-masing melambangkan keadilan dan keseimbangan. Ruangan terdiri dari ruang utama untuk musyawarah, tapi juga memiliki nilai simbolik dalam menjaga kearifan lokal, adat istiadat serta identitas masyarakat Gorontalo. Ya, terima kasih. Beri ini disusikan ya. Nah, ini dari kelompok 2 dan rumah adat dari Gorontalo. Selanjutnya kelompok 3 sudah siap? Ya. Oke, maju ke depan. Oke, silakan Rani, Dika. Yang menjaga keharmonisan keluarga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Gesek, ada siapa? Yo, silakan Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menceritakan tentang proyek Rumah Adat Bali. Rumah Adat Bali dikenal dengan nama Rumah Gapur Candi Betan. Namun secara umum Rumah Adat Bali adalah komplek bangunan tradisional yang terdiri Terima kasih untuk kelompok 4. Baik, dari semua kelompok, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, keseluruhannya kalian sudah bagus. Sudah maksimal. Tapi untuk kerjasama di tiap kelompoknya. Jadi, dari rumah adat itu, keragaman rumah adat, kenapa ibu berbeda? Sama tujuannya. Nilai-nilainya dari semua rumah adat itu mempunyai nilai-nilai keragaman. Salah satunya untuk menjaga kelestarian alam, kelestarian budaya,